Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Borobudur bukan jadi Buddha. Kapan dan siapa misionaris atau pendakwah Hindu Buddha yang lahir di India masa pra-Islam masuk ke Nusantara, sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasar pada salah satu ajaran India? Bahwa benar Hindu Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu Buddha. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu Buddha di India. Vana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita bukan dari India. 12 kata swarga, bukan nirvana atau nibbana, dan kata lainnya adalah kusala dharma baijana dan mahe cakya. Ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran dharma original berawal dan berasal kini tersimpan sempurna di Bali. Di masa lalu dibawa leluhur kita kaum Saka keluar Nusantara Indonesia. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur dengan anggapan di dekat situs ada desa Bore, namun faktanya tidak ada desa yang namanya Bore. Budur yang dalam bahasa Jawa diartikan purba, kemudian arti budur atau bidur dalam bahasa Jawa itu bisul. J.G. Kasparis, filolog Belanda, menulis dalam disertainya 1954 memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 Masehi. Ini perkiraan, bukan hasil kesimpulan berdasarkan penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancangan bangunan ini adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad ke-5 Masehi, sedangkan bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Relief dasarnya yang tidak diekspos terpublikasi dengan penamaan Karmawibangga. Ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawibangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Para peziarah Tiongkok dari Fahien tahun 399 sampai 414 Masehi sampai dengan Ising tahun 671 sampai dengan 695 Masehi datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhisme dari negaranya lalu disebarkan di sini. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis di Indonesia adalah konsep ketuhanan. Dalam Buddhisme yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sangyang Mahayanikan. Ajaran leluhur bangsa Indonesia yaitu konsep Hyang Widitunggal, dan atas dasar salah satu inilah negara memasukkan Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Ketika Biksu Aksin Jinarakita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada 22 Mei tahun 1953, mulai saat inilah terpublikasi Borobudur berdasar Mahayana. Seorang bikuni juga akademisi Thailand menyimpulkan hanya 50% yang berkesesuaian dengan biografi Y.M. Siddhartha Gautama, yang selebihnya dia tidak paham. Di Nusantara pada abad 4 sampai dengan ke-7 Masehi tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Peziarah Tiongkok lah yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dharmik original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan di Nusantara. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara lalu dibawa ke negerinya. Fahuan 337 sampai 422 Masehi, catatan perjalanan diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Lake, yang dilihat Fahuan bangunan dengan patung. Di dalamnya di samping pohon besar ada situs mendut. Pada tahun 399 sampai 414 Masehi, Fahuan dalam perjalanan di Suwarna Dwipa mencatat mengikuti sungai Ponai
atau Sungai Panai Kampar, di tempat di mana para pelajar tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan memutar mengelilingi tope atau stupa. Juga terdapat 4 guru duduk di 4 sudut. Tempat ini menara telah didirikan. Kemudian Ising atau Yijing tahun 671 sampai 695 Masehi. Pengelana asal Tiongkok yang datang ke Nusantara 3 kali berangkat dari Guangzhou, berlayar 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya pada tahun 685 sampai 695 Masehi. Ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya, 2 bulan di Melayu untuk belajar. Di Suwarna Dwipa Nusantara pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda, yaitu 650 sebelum Masehi, telah ada ajaran yang dianut, yaitu Dharma, ajaran asli Nusantara kaum Saka, nenek moyang kita. Disinilah sumber awal ajaran dharmik original. Kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelapornya. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis muncul sekitar 500 sampai 200 tahun sebelum Masehi di India. Dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri, tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8. Dari India Utara, sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18, Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya, istilah Hindu itu sebagai antonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiranisme ditambahkan sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Jadi benar, Hindu-Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu-Buddha dari India. Ajaran yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu dan Buddha, yang kemudian dibawa oleh kaum Saka atau Arya, leluhur kita, keluar dari Nusantara Indonesia, yang kemudian sampai di India. Di India mereka menamakan ajaran Hindu, sedangkan di Cina mereka menamakan ajaran Buddha.